Trichoderma adalah jamur dari kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales. Jamur ini dikenal sebagai jamur saprofit yang hidup di dalam tanah, khususnya pada bahan organik, pada serasah, dan kayu mati. Umumnya Trichoderma hidup pada daerah yang agak lembab, sedangkan pada kondisi tanah yang kering, populasi Trichoderma akan menurun setelah beberapa waktu yang cukup lama. Jamur ini juga menyukai kondisi tanah yang asam dan termasuk peka terhadap sinar atau cahaya langsung. Pembentukan spora jamur biasanya terjadi pada kondisi sinar terang. Jenis-jenis Trichoderma lebih banyak ditemukan di tanah perakaran daripada tanah non-vegetatif. Kenapa lebih banyak ditemukan di perakaran? Karena di perakaran lebih banyak mengandung bahan-bahan organik daripada tumbuhan. Reproduksi Trichoderma. Reproduksi aseksual Trichoderma menggunakan konidia. Konidia terdapat pada struktur konidiopor. Konidiopor ini memiliki banyak cabang. Cabang utama akan membentuk cabang, ada yang berpasang, ada yang tidak berpasang. Cabang tersebut kemudian akan bercabang lagi. Pada ujung cabang terdapat pialit. Pialit dapat berbentuk silindris. Lebarnya dapat sama dengan batang utama ataupun lebih kecil. Pialit dapat terletak pada ujung cabang konidiopor maupun pada cabang utama. Pada Trichoderma juga ditemukan struktur Chlamydiospora. Chlamydiospora ini diproduksi oleh semua spesies Trichoderma. Bentuknya secara umum subglobosa, uniseluler, dan berhipa. Pada beberapa spesies, Chlamydiosporanya berbentuk multiseluler. Kemampuan Trichoderma dalam memproduksi Chlamydiospora merupakan aspek penting dalam proses sporulasi. Morfologi Trichoderma sp. Pengamatan makroskopis. Permukaan datar berbentuk bulat tetapi kasar seperti berserat dengan bagian tepi halus. Mula-mula koloni berwarna putih dan bagian tengah berwarna hijau muda lalu menjadi hijau tua, berbentuk lingkaran dengan batas jelas. Sedangkan bagian pinggir berwarna putih seperti kapas. Warna koloni berubah menjadi hijau tua pada seluruh permukaan atas saat umur 6 hari setelah isolasi. Berikut adalah gambar dari makroskopis Trichoderma. Setelah itu ada mikroskopis Trichoderma, yaitu hifa berwarna hijau, tangkai vialit pendek, konidia berwarna kehijauan berbentuk globus atau bulat, tumbuh pada ujung, dan ada juga konidium terbentuk secara bergelombol, berwarna hijau muda pada permukaan sel konidiofornya. Vialit memiliki ukuran panjang kurang lebih 11,1 mikro dan cabang konidiofor panjangnya kurang lebih 13,4 mikro. Adanya banyak percabangan konidiofor yang menyerupai piramid, yaitu cabang yang lebih panjang di bawahnya. Vialit tersusun pada kelompok-kelompok yang berbeda, terdapat 2-3 vialit tiap kelompok. Berikut adalah penampakan secara mikroskopis Trichoderma sp. Selanjutnya, beberapa contoh Trichoderma. Yang pertama, gambar 1 Trichoderma hamantum. Bisa dilihat penampakan secara makroskopis, mikroskopis, serta isolatnya. Gambar kedua adalah Trichoderma konigi. Terdapat makronya, mikronya, serta isolatnya. Gambar ketiga adalah Trichoderma harzianum. Terdapat gambar makro, mikro, serta isolatnya. Gambar keempat Trichoderma polysporum. Terdapat gambar makro, mikro, beserta isolatnya. Dan yang terakhir dari contoh Trichoderma adalah Trichoderma aureoviridae.
gambar makro, mikro, serta isolatnya bisa dilihat. Trichoderma sp merupakan jenis jamur yang tersebar luas di tanah dan mempunyai sifat mikroparasitik. Mekanisme antagonisme jamur Trichoderma sp meliputi yang pertama, kompetisi nutrisi atau sesuatu yang lain dalam jumlah terbatas tetapi tidak diperlukan oleh OPT. Yang kedua, antibiosis sebagai hasil dari pelepasan antibiotika atau senyawa kimia yang lain oleh mikroorganisme dan berbahaya bagi OPT. Ketiga, predasi hipoparasitisme dan mikroparasitisme. Mekanisme antagonis yang dilakukan adalah berupa persaingan hidup, parasitisme, antibiosis, dan fesis. Dalam proses kompetisi, Trichoderma sp mempunyai kemampuan memperebutkan tempat hidup dan sumber makanan di dalam tanah atau di sekitar perakaran tanaman atau rizosfer. Isolat jamur Trichoderma sp diperoleh dengan cara mengisolasinya dari tanah atau bagian akar tanaman yang sehat. Manfaat atau peran penting dari jamur Trichoderma sp. Ini merupakan kumpulan koloni dari jamur Trichoderma. Jamur Trichoderma sp berperan dalam perbaikan lingkungan, khususnya media tumbuh tanaman, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan tanaman serta sistem perakaran tanaman. Yang keduanya berperan dalam meningkatkan laju fotosintesis tanaman. Koloni dari jamur Trichoderma ini dapat masuk ke lapisan epidermis akar yang kemudian akan melepaskan atau menghasilkan beberapa zat yang berfungsi untuk merangsang sistem pertahanan tubuh dalam tanaman, sehingga dengan jelas bahwa jamur ini tidak bersifat patogen atau parasit di dalam tanaman inangnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tanaman dengan koloni jamur Trichoderma sp pada pertumbuhan akarnya hanya membutuhkan kurang dari 40% pupuk nitrogen dibandingkan dengan akar tanpa koloni dari jamur Trichoderma sp. Jamur Trichoderma sp ini merupakan jamur tanah yang berfungsi untuk menguraikan berbagai zat seperti N, P, S, dan juga Mg dan unsur lainnya untuk pertumbuhan tanaman. Jamur Trichoderma juga berfungsi untuk memecah bahan-bahan organik yang dapat dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhan di atas akar, seperti pertumbuhan tinggi tanaman dan pembentukan warna daun. Jamur Trichoderma juga dapat dimanfaatkan sebagai agens biologi, agens pengendali hayati untuk penyakit tanaman. Jamur Trichoderma dapat menghambat pertumbuhan jamur patogen seperti Sclerotium ralphsi, Phytophthora capsicii, Phytophthora palmivora, Phytophthora infestans, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, dan juga nematoda Globodera rostosiensis. Tambahan untuk Trichoderma itu peranan mikroba tanah, mikroorganisme yang terdapat pada tanah yang subur. Mengapa sebagai sumber peranan dalam menentukan tanah yang subur? Alasannya adalah karena mikroorganisme berperan dalam siklus energi, sedangkan mikroorganisme berperan dalam siklus hara. Yang ketiga itu mikroorganisme berperan dalam pembentukan agregasi tanah. Yang keempat, pembentukan kesehatan tanah. Suprofisif atau induktif tanah dikatakan subur bila mempunyai kandungan dan keragaman biologi yang tinggi.